Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Kembali malam ini akan kita lanjutkan sesi online Bible study kita, yaitu masih kitab Yehezkiel dengan tema hukuman bagi Israel. Malam ini adalah sesi keempat ya. Untuk itu mari kita berdoa lebih dahulu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk malam ini kembali kami hadir. Kami mau belajar bersama Tuhan, biar semakin hari kami semakin lengkap pengertian kami tentang firman Tuhan. Ada banyak hikmat yang selalu baru yang kami dapatkan dalam setiap pertemuan. Dan kami percaya itu berkat yang tak terhingga nilainya buat kami semua. Terima kasih, mohon berkati mulut hambamu untuk menyampaikan kebenaran ini. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, malam ini adalah sesi keempat kitab Yehezkiel, hukuman bagi Israel. Bapak Ibu, saudara sekalian, pembahasan kali ini adalah kitab Yehezkiel pasal 12 sampai 24, saudara. Jadi cukup banyak. Ada 13 pasal yang ingin kita bahas, yaitu nubuatan malapetaka bagi Yehuda dan Yerusalem. Kita tahu sebenarnya kisah-kisah ini diulang-ulang terus, cuma nabinya yang berbeda-beda. Ya, Ah, bahasa yang dipakai di dalam nubuatan ini seringkali berupa bahasa perumpamaan, seringkali bukan diartikan harafiah ya. Di sesi-sesi yang lalu kita sudah bicara adanya tindakan profetik. Nah, ini akan terjadi lagi, Saudara. Ya, kemudian ada ini kita bicara pasal 12 ya. Coba kita lihat dulu pasal 12, Saudara. Yehezkiel pasal 12. Ya, di situ Yehezkiel melambangkan pembuangan Israel. Nanti dulu ini ringkasannya dari pasal 12 sampai 24. Nanti kita akan menemui bahwa bahasa yang dipakai untuk menggambarkan kerusakan Israel ini, kebejatan Israel ini, terlihat bagi sebagian orang keras atau hmm, bahkan bisa difitnah sebagai porno oleh orang yang tidak mengerti. Padahal itu perumpamaan, bukan bicara soal porno, perumpamaan dan dimaksudkan agar orang tidak berbuat seperti itu, gitu ya. Nanti ada yang namanya Ohola dan Oholiba, kakak adik yang berjinah, ya. Ohola berjinah dengan Asyur, yang sebelumnya dengan Mesir, sedangkan Oholiba berjinah dengan Babel, yang sebelumnya juga dengan Mesir, ya. Sehingga akhirnya orang Babel dan semua orang Kasdim, yaitu orang Pekot, Soa, dan Koa, serta semua orang Asyur menyerang mereka. Habis, saudara. Dan kematian istri Yeskil menggambarkan hukuman bagi Yerusalem, seperti profetik juga, ya. Jadi kalau baca Alkitab itu harus hati-hati supaya tidak salah, ya. Nah, ini Yeskil pasal 12, ya. Di situ dikisahkan Yeskil diperintah oleh Tuhan untuk memperagakan diri seperti orang yang sedang pergi ke pembuangan. Jadi dia keluar dari rumah mau pergi gitu. Ilustrasinya dengan gambar yang di samping ini, saudara. Jadi dia pergi, ya. Ngomong-ngomong, gambar di samping ini saya dapat dari program AI, saudara. Jadi nanti ke depan kalau kita menjelaskan Alkitab bisa pakai program AI gambarnya. Jadi tidak melanggar copyright di mana-mana ya, kita bisa create sendiri. Nah, di situ Yeskiel memperagakan ia akan bepergian, saudara. Nanti saudara bisa baca dari ayat 3 sampai ayat 7 ya. Ya. Nah, kemudian Yeskiel menjelaskan apa yang dilakukannya kepada orang banyak. Memang itu maksudnya adalah pesan dari Tuhan, tindakan profetik kan, bahwa Raja Zedekia yang diangkat oleh Nebukadnezar sebagai Raja Yehuda kemudian memberontak kepada Babel,
Maka kembali Yerusalem dikepung oleh Babel gara-gara itu. Dan akhirnya keturunan Zedekia dibunuh, Zedekia dibuat buta dan dibuang ke Babel. Dan ia mati di sana. Dan ini menjelaskan tindakan profetik dari Yehezkiel. Ya. Kemudian Yehezkiel juga diperintahkan untuk memperagakan bagaimana penduduk Yerusalem akan makan dengan gemetar dan minum dengan menggigil dengan hati cemas. Itu yang akan terjadi. Yehezkiel yang memperagakannya. Ya, oke kita lanjutkan. Ya, nah di pasal 13 ini cerita tentang nabi palsu. Saudara. Pasal 13. Jadi di zamannya Yehezkiel terdapat juga nabi-nabi palsu. Ya, apa itu nabi palsu? Yang mengikuti bisikan hatinya sendiri, suara hatinya sendiri, tapi sering mengklaim aku mendengar suara Tuhan atau disuruh Tuhan. Jadi dia bohong dengan bernubuat palsu untuk kepentingan diri sendiri, padahal tidak diutus Tuhan. Bapak Ibu bisa baca pasal 13 ayat 1 sampai 16 tuh, ya. Sedangkan ayat 17 sampai 23 hukuman bagi nabiah-nabiah palsu. Nabiah itu nabi perempuan ya, gitu. Nah, ilustrasi di sebelah kanannya ini juga pakai AI buatnya, Saudara. Jadi AI itu teknologi yang tidak perlu ditakuti, tetapi teknologi yang harus kita pakai untuk pekerjaan Tuhan juga, untuk mengefisienkan bagaimana kita bekerja. Tentu saja setiap teknologi bisa dipakai menyimpang untuk kejahatan juga. Nah, dalam hal itu kita harus menguasai juga teknologi ini supaya tidak bisa dibohongi oleh orang lain lagi, ya. Oke, itu pasal 13. Pasal 14. Nah, pasal 16 menulis tentang hukuman terhadap penyembah-penyembah berhala, ya. Tuhan sendiri yang akan turun tangan menghukum para penyembah berhala. Yang dihukum adalah orang yang minta petunjuk kepada berhala ini, ya, orang yang menyembah berhala atau minta petunjuk, maupun nabi palsunya. Jadi nabi palsu dihukum, pengikutnya juga dihukum. Hati-hati, saudara. Kalau saudara ikut nabi palsu, saudara ikut dihukum. Kalau saudara mendengar ajaran yang salah tapi saudara aminkan, saudara ikut dihukum. Ingat baik-baik tuh. Jadi yang salah bukan gurunya saja, termasuk murid-muridnya disalahkan oleh Tuhan. Tuhan sangat tegas dalam hal ini, agar Israel bertobat dari dosanya. Itu ayat 11 tuh. Coba kita baca ya. Yesaya pasal 14 ayat 11. Supaya kaum Israel jangan lagi sesat daripadaku, dan jangan lagi menajiskan dirinya dengan segala pelanggaran mereka. Dengan demikian mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah, Adonai Elohim. Ya, ini jelas, saudara. Ya. Bahkan dikatakan dari ayat 14 ya, seandainya di tengah-tengah mereka hadir orang benar, contohnya Nuh, Daniel, dan Ayub, ya, tetap saja mereka binasa. Yang selamat cuma Nuh, Daniel, dan Ayub. Perhatikan, jangan pernah berkata begini, oh di sekelilingku ada orang benar, nggak mungkin aku dibinasakan. Oh tidak, penghakiman masing-masing orang. Ingat baik-baik, penghakiman masing-masing individu. Ya. Nah, pasal 15, hukuman karena Yehuda tidak setia. Pasal 15. Ini ilustrasi gambar yang dari AI juga. Ini dari AI bukan ya? Bukan mungkin. Ini kehancuran kota Yerusalem. Ya. Coba nanti dibaca dari ayat 1 sampai akhir, yaitu sampai ayat 8. Cuma 8 ayat ya. Tapi saya mau bacakan dari ayat 6 sampai 8 saja. Akhirnya bagaimana? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, firman Adonai Elohim. Seperti kayu anggur di antara kayu-kayu di hutan yang kulemparkan ke dalam api untuk dibakar, begitulah aku lakukan terhadap penduduk Yerusalem. Aku sendiri akan menentang mereka. Walaupun mereka luput dari api, tetapi api akan makan mereka. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, akulah Adonai.
pada saat aku menentang mereka. Dan aku menjadikan negeri itu sunyi, sepi, oleh karena mereka berubah setia. Berubah setia itu maksudnya tadinya setia, sekarang berubah. Berubah dari kesetiaan, ya. Demikianlah firman Adonai Elohim, Tuhan Allah. Nah, oke kita lanjutkan ya. Itu pasal 15. Pasal 16-nya. Perbuatan yang keji, ya. Israel dianggap berbuat keji terhadap Tuhan. Dalam hal ini, konteks ini Israel adalah Israel di utara dan Yehuda di selatan. Dalam konteks ayat ini. Yeskil 16 ayat 2. Hai anak manusia, beritahukanlah kepada Yerusalem perbuatan-perbuatannya yang keji. Apa yang dimaksud perbuatan keji dalam konteks ini? Ya, yang pertama, mereka beribadah kepada ilah-ilah asing, allah-allah asing. Itu perbuatan yang keji bagi di mata Tuhan. Ingat hukum yang terutama, jangan ada padaku ilah lain di hadapan hadiratku. Kan gitu ya. Jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Dan Israel melanggar hukum yang pertama bahkan. Mereka beribadah kepada ilah-ilah asing. Ada di pasal 6 ayat 9, pasal 8 ayat 10 sampai 17, bahkan pasal 16 ini. Dari 16 sampai 22. Ini kalau kita baca ya, ayat pasal 16 ayat 16. Engkau mengambil dari pakaian-pakaianmu untuk membuat bukit-bukit pengorbananmu berwarna-warni dan engkau bersundal di situ. Bersundal itu bukan secara fisik maksudnya. Itu menyembah dewa-dewa lain atau ilah-ilah asing. Seperti itu belum pernah terjadi dan tidak akan ada lagi. Dan seterusnya. Ayat 17. Engkau mengambil juga perhiasan-perhiasanmu yang dibuat dari emasku dan perakku yang kuberikan kepadamu, dan engkau membuat bagimu patung-patung lelaki dan engkau bersundal dengan mereka. Menyembah mereka maksudnya. Ya. Di, diumpamakan dengan bersundal, saudara. Kalau orang menyembah Allah asing, ilah yang lain itu. Seperti orang melacurkan diri. Berselingkuh. Bukan selingkuh secara fisik, bukan. Selingkuh punya punya sesembahan lain. Itu selingkuh di mata Tuhan. Ya. Nah, ayat 18. Engkau mengambil dari pakaianmu yang berwarna-warni untuk menutupi mereka, dan engkau mempersembahkan kepada mereka minyakku dan ukupanku. Ini kurang ajar ini. Minyak dan ukupan milik Tuhan dipersembahkan untuk Allah asing, patung-patung itu. Ya, itu yang pertama, menyembah ilah asing. Yang kedua, perbuatan keji Israel adalah berlaku tidak adil, penuh kekerasan. Bisa dibaca di pasal 7 ayat 10 sampai 11 dan pasal 8 ayat 17. Tidak adil, keras, dan tidak mengandalkan Tuhan. Mereka ketika terancam oleh Babel, mereka minta bantuan ke Mesir. Mereka tidak mengandalkan Tuhan. Nah, inilah yang kekejian di mata Tuhan. Jangan sampai kita hari ini melakukan kekejian yang sama. Pasti binasa kita. Menyembah Allah yang lain. Punya idola yang lain. Allah hari ini lebih parah lagi. Bukan berupa patung saja. Ada banyak hal yang tidak berupa patung yang disembah manusia hari ini. Mamon misalnya. Wah, banyak yang tidak adil bukan? Hari ini penuh kekerasan dan tidak mengandalkan Tuhan, mengandalkan mamonnya, mengandalkan kekuasaan, relasi dengan pejabat dan seterusnya. Wah, hati-hati saudara. Manusia hari ini mengulang kesalahan yang sama yang dilakukan oleh Israel di zamannya Yehezkiel. Padahal Israel dianggap istri oleh oleh Tuhan. Bukan istri secara fisik ya, ini figuratif, pasangan, orang yang disayang maksudnya. Umat yang disayang. Ayat 32 ya, 16 ayat 32. Hai istri yang berjinah, yang memeluk orang-orang lain ganti suaminya sendiri. Nah ini ibarat Israel berjinah dengan ilah-ilah asing. Hati-hati saudara, jangan pernah kita punya ilah, apapun bentuknya, dan siapapun.
Allah kita, Elohim kita cuma satu. Ya, Sang Adonai Elohim. Elohimnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan pasti menghukum tegas dengan tegas kekejian seperti ini. Ya, ilustrasi di samping kanan ini Yerusalem diserang, saudara. Habis, kacau. Ya, kita lanjutkan. Pasal 17. Pasal 17 cerita tentang lambang ketidaksetiaan Raja Zedekia. Ceritanya kan Zedekia itu diangkat menjadi raja di Yehuda, di Yerusalem, oleh Babel. Mau dijadikan boneka mungkin ya, raja boneka mungkin. Zedekia ini memang bukan raja yang baik, saudara. Ya. Dengan itu maka Zedekia mengikat perjanjian dengan Babel. Ya. Tetapi kemudian Zedekia memberontak, nggak setia juga. Kalau sudah janji harus setia kan? Ini nggak setia juga, memberontak dengan meminta bantuan Mesir, sehingga membuat Nebukadnezar marah dan mengepung Yerusalem. Akhirnya anak-anak Zedekia dibunuh dan Zedekia dibuat buta. Lalu dalam keadaan buta ia dibuang ke Babel dan ia mati di sana, Zedekia. Ini menggambarkan, mestinya kita mendapatkan banyak sekali hikmat loh dari kisah historis ini di zamannya Nabi Yeskil ya. Kita lanjutkan dulu ya. Pasal 18. Pasal 18 ini tentang hukum yang berlaku bagi kita semua. Setiap orang akan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Jadi tidak bisa doa nitip orang, kemudian eh, tidak bisa ya. Ini saya salah ketik ini. Orang benar akan binasa. Mestinya bukan. Oke, sebentar. Orang benar akan binasa. Saya ganti sebentar ya, saudara. Supaya tidak aneh nanti di YouTube-nya. Oke, sebentar. Saya share lagi. Ya, saudara, di ayat 4 sampai 9 bahwa orang benar pasti selamat, orang fasik pasti binasa, gitu ya. Orang tua bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Jadi kesalahan orang tua tidak menurun kepada anak, tidak. Kalau orang tuanya jahat, anaknya baik, anaknya selamat. Ya, dan sebaliknya juga. Kalau anaknya jahat di mata Tuhan, orang tuanya nanggung hukuman, tidak. Hukuman masing-masing, ya. Jika orang yang tadinya fasik bertobat, ya jadi selamat juga. Jika orang benar murtad, ya pun binasa. Tuhan itu adil sekali. Sebab Tuhan tidak berkenan kepada kebinasaan orang fasik, tetapi Tuhan berkenan supaya orang fasik bertobat. Coba kita baca Yeskil 18 ayat 32 ya. Yeskil 18 ayat 32. Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Disuruh bertobat, saudara. Ini diulang-ulang di kitab yang lain juga loh. Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Yang diinginkan Tuhan bukan kebinasaan orang fasik, tetapi pertobatan orang fasik. Ya, ini jelas. Jadi kalau ada saudara yang pernah bertanya, gimana Pak? Dosa menurun apa tidak? Tidak. Tapi natur dosa yang menurun. Kecenderungannya yang menurun. Tapi soal bertanggung jawab atas perbuatan kita, ya masing-masing kita. Tidak ada orang tuanya salah, anaknya yang nanggung, nggak ada. Dan sebaliknya, anak salah, orang tua yang nanggung, nggak ada. Masing-masing. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, Yeskil pasal 19 sampai 22, eh, 4 pasal ya. Nanti dibaca sendiri itu tentang ratapan mengenai Raja Israel, Zedekia tadi ya, dan tentang hukuman Allah. Panjang lebar itu, saudara. Tapi intinya itu. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini, saudara.
Diselipkan di Yeskil pasal 23, ada kakak beradik yang namanya Oholah dan Oholibah. Ingat ya, bahasa yang dipakai di sini bukan diartikan harafiah. Sebab kalau diartikan harafiah, apalagi diartikan untuk dilakukan, wah ini jadi porno. Salah, saudara. Makanya tetangga kita suka bilang, Alkitab itu kok ada kata-kata porno ya? Oh tidak, yang porno itu otakmu, ya. Otak manusia yang baca yang porno. Saya mau tanya ya, di kitab kedokteran, kalau seorang dokter ahli kandungan, porno nggak itu? Tidak. Yang yang penting itu otaknya. Kalau otaknya kotor, biar kalimatnya biasa saja, bisa porno di otak. Ya, dibuka pikirannya. Alkitab itu menulis apa adanya. Terkadang dengan kata-kata yang kasar, terkadang dengan apa adanya, perselingkuhan ditulis apa adanya, tapi bukan untuk dilakukan, itu contoh yang salah. Ya, contohnya Yeskil pasal 23 misalnya ya. Nah, ini misalnya. Yeskil pasal 23 ayat 3 misalnya. Mereka bersundal di Mesir. Nah, ini kan bukan soal melacurkan diri ke Mesir, bukan. Mereka minta bantuan ke Mesir, padahal ada Tuhan. Nah, itu maksudnya. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah dan seterusnya dan seterusnya. Dada keperawanannya dipegang-pegang dan seterusnya. Kelihatannya kalimat ini seperti porno gitu. Bukan. Dalam sastra, tulisan sastra, itu harus ditulis apa adanya untuk menunjukkan betapa bejatnya ini si Israel dalam ini di masa itu di zamannya Yehezkiel digambarkan seperti perempuan sundal. Mereka bersundal ke Mesir, ya, begitu kisahnya ya. Nah, tapi ini bukan tentang perempuan dalam arti harafiah. Di ayat 4 dijelaskan di situ yang dimaksud dengan Ohola ialah Samaria, kota Samaria, ibu kota Israel Utara. Mereka minta bantuan Mesir, meremehkan Tuhan, maka dipakai figuratif bersundal dengan Mesir gitu ya. Dan yang dimaksud dengan Oholiba adalah Yerusalem. Ohola berjinah juga dengan Asyur. Mereka berteman dengan Asyur tadinya. Itu kira-kira ya. Nah, sebelumnya dengan Mesir. Sedangkan Oholiba berjinah dengan Babel. Sebelumnya juga kepada Mesir. Jadi mereka ini dikatakan berzina itu bukan berzina bagaimana? Karena yang dimaksud perempuan Ohola dan Oholiba juga bukan manusia. Ini perumpamaan. Ohola adalah Samaria, Oholiba adalah Yerusalem. Kan gitu ya. Jadi akhirnya semua orang yang diajak bersundal itu, artinya bangsa-bangsa itu, Babel, semua orang Kasdim, Asyur, akhirnya menyerang mereka habis. Asyur jatuh. Ah, Samaria jatuh ke tangan Asyur, dibawa ke pembuangan dan tidak kembali lagi. Sedangkan Yehuda dengan Yerusalemnya hancur oleh Babel, dibawa ke Babel, suatu hari kembali lagi. Karena apa? Karena nubuatan tentang Mesias harus digenapi melalui Yehuda. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan sebentar. Ya. Nah, tindakan profetik berikutnya dari Nabi Yeskil bisa kita baca dari Yeskil pasal 24 ayat 15 sampai 27. Coba kita baca ya, Bapak Ibu ya. Kita baca dulu ya. Yeskil pasal 24 ayat 15. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Ku-nya di sini adalah Yeskil ya. Hai anak manusia, yang dimaksud dengan anak manusia ini adalah Yehezkiel. Lihat, aku hendak mengambil daripadamu dia yang sangat kau cintai, seperti yang kena tulah. Itu istrinya maksudnya. Tetapi janganlah meratap ataupun menangis, dan janganlah mengeluarkan air mata. Yehezkiel istrinya akan mati, tapi Yehezkiel dilarang bersedih. Ini menggambarkan Israel.
Israel itu mati. Nggak usah, kita nggak usah bersedih. Gitu ceritanya ya. Ayat 17. Diam-diam saja mengeluh. Jangan mengadakan ratapan kematian. Lilitkanlah dastermu dan pakailah kasutmu. Jangan tutupi mukamu dan jangan makan roti perkabungan. Nggak perlu berkabung ya. Gitu. Nah, kemudian ayat 18. Pada paginya aku berbicara kepada bangsa itu. Dan pada malamnya istriku mati. Pada pagi berikutnya aku melakukan seperti yang diperintahkan kepadaku. Oh, ini Nabi Yesaya luar biasa, saudara. Istrinya mati tapi dia tidak boleh meratap, kata Tuhan. Itu menggambarkan kematian Israel. Nggak perlu diratapi. Gitu. Waduh. Maka bangsa itu berkata kepadaku, tidakkah engkau bersedia memberitahukan kepada kami apa artinya ini bagi kami, bahwa engkau melakukan demikian? Orang-orang melihat Yeskil bingung. Kok dia tidak berkabung, istrinya mati? Jadi orang-orang bertanya, kenapa begini? Ada pesan apa? Gitu. Lalu ku jawab mereka, kata Yeskil ini. Firman Tuhan sudah datang kepadaku, ayat 21. Katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguh-sungguhnya aku akan menajiskan tempat kudusku. Mana itu? Yerusalem. Kekuasaanmu yang kau banggakan, kenikmatan bagi matamu dan bagi jiwamu, dan anak-anakmu lelaki dan perempuan yang kamu tinggalkan akan mati rebah oleh pedang. Kita tahu kemudian kan bahwa Yerusalem diserang Babel dan banyak orang mati karena pedang. Ya. Kemudian ayat 22, kamu akan melakukan seperti yang kulakukan. Jadi Yeskil memperagakan nanti bagaimana Israel mengalami hal itu. Mukamu tidak akan kamu tutupi dan roti perkabungan tidak akan kamu makan. Kepalamu pakai destar dan kakimu pakai kasut dan kamu tidak akan meratap atau menangis. Tetapi kamu akan hancur lebur dalam hukumanmu dan kamu akan mengeluh seorang kepada yang lain. Ayat 24. Demikianlah Yehezkiel menjadi lambang bagimu. Tepat seperti yang dilakukannya kamu akan lakukan. Kalau itu sudah terjadi maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Akulah Adonai Elohim. Jadi ini sebenarnya seorang nabi, Yehezkiel, dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan melalui peragaan hidupnya. Tindakan profetik. Tentu berat, saudara. Tapi Yehezkiel melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan. Jadi tidak boleh meratap. Nanti Yerusalem juga begitu sama. Hancur, tidak meratap. Nggak boleh meratap. Ini kemarahan Tuhan ini. Ya, saudara ya. Jadi, oke, saya share berikutnya lagi screen-nya. Ya, saudara, di Rabu depan, kita akan lanjutkan sesi 5, yaitu Raja Tirus dan Iblis. Ini menimbulkan banyak pendapat yang beda-beda. Kita akan bahas Raja Tirus apa hubungannya dengan iblis. Ya, begitu. Jadi, eh, baik. Jadi kalau kita baca Yehezkiel ini, ada banyak hikmat yang kita bisa dapatkan, saudara. Sampai-sampai Alkitab memakai figuratif perumpamaan dua kakak beradik perempuan tadi, Ohola dan Oholibah, yang bersundal dengan bahasa-bahasa yang sedikit eksplisit, yang sangat eksplisit bahkan. Nah, itu untuk menunjukkan bagaimana bejatnya Oholiba dan ini, adik kakak ini, ya. Nah, itu menggambarkan Israel, bukan mau menggambarkan tingkah laku dua orang perempuan, bukan. Itu menggambarkan tingkah laku Israel Utara dan Yehuda di selatan, dengan ibu kotanya Samaria dan Yerusalem. Begitu. Nah, satu lagi yang kita bisa dapat malam ini adalah bahwa dosa itu tidak diwariskan. Yang diwariskan natur dosanya. Kalau dosa, perbuatan jahat orang tuanya tidak ditanggung oleh anaknya, tidak. Dan sebaliknya, kalau anaknya bersalah, orang tuanya tidak menanggung. Makanya keselamatan masing-masing individu. Makanya penghakiman didasarkan pada perbuatan seseorang.
masing-masing, ya. Jadi jangan takut kalau dulu nenek moyang atau apa bersalah di hadapan Tuhan, nggak ada urusan dengan kita. Masing-masing yang diukur. Begitu, saudara. Jadi eh, sebenarnya ya, kalau kita baca kisah-kisah ini ya, kalau hari ini kita masih berani mengulang kesalahan yang sama itu kebangetan namanya. Keterlaluan. Sebab tulisan ini diulang-ulang oleh berbagai nabi. Seperti kekejian yang dilakukan Israel. Di mata Tuhan kekejian loh, saudara. Apa itu? Yang pertama menyembah berhala atau ilah asing. Kalau sampai di antara kita ada yang menyembah ilah asing, pasti binasa. Ilah asing itu bisa berupa patung kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang bisa berupa patung atau bisa berupa sesuatu yang lain yang dipuja selain Tuhan. Ada orang yang memuja uang, memuja kekuasaan, dan sebagainya. Itu kekejian di mata Tuhan. Kemudian perbuatan tidak adil, ya. Misalnya saudara jadi hakim tapi tidak adil, bisa disogok misalnya. Wah, itu kekejian di mata Tuhan. Saudara keras terhadap sesama, menindas sesama, itu kekejian di mata Tuhan, ya. Nah, makanya kita sudah tahu eh, faktanya demikian, Tuhan marah sekali terhadap kekejian itu. Jangan kita mengulang, saudara. Ya, kita jangan pernah mengulang kesalahan yang sama. Sebab sudah berulang kali diperingatkan. Amin ya, saudara ya. Baik, kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Ya, silakan. Siapa yang mau bertanya? Raise hand. Ibu Susi ya? Iya, Ya, selamat silakan. malam Pak Wiknyo. Selamat malam. Ya, Silakan. Pak mau tanya tadi seperti yang Bapak bilang, seperti kalau orang tua buat kesalahan, anak tidak menanggung seperti gitu, atau sebaliknya. Betul. Nah, waktu saya ada di pelayanan retreat encounter Pak, itu kan ada seorang ibu itu yang setiap hamil pasti keguguran terus. Nah, itu menurut yang pengajar itu bilang katanya, oh ini ada kutu keturunan, makanya menurun ke anaknya juga setiap hamil keguguran. Itu benar nggak sih Pak? Enggak, itu enggak benar. Anaknya nggak salah apa-apa kok gugur. Itu pasti apa rahimnya lemah, Bu. Jadi Oh gampang gitu ya. keguguran ya. Iya. Kecuali ada kecualinya. Kecuali untuk orang yang tidak bertobat. Misalnya orang tuanya mengadakan perjanjian dengan setan gitu ya. Anaknya jadi tumbal terus ya karena dia nggak bertobat, ya hidup di bawah kuasa si setan. Itu mungkin saja. Tapi kalau orang sudah bertobat sungguh-sungguh, putus Bu segala kutuk. Meskipun kita tidak berdoa secara spesifik, kita doakan, oh diputuskan semuanya begitu, tidak ya Pak. Yang penting kita sudah ambil bagian untuk mau sungguh-sungguh hidup benar, itu putus otomatis ya Pak. Yes, darah Yesus kuasanya tak terbatas. Yesus mati di kayu salib, segala kutuk sudah lenyap. Kecuali manusia yang tidak bertobat, ia masih berhubungan dengan setan, nah itu salahnya sendiri, terkutuk. Kecuali orang tidak mengasihi Tuhan, terkutuk dia memang. Nah, kalau orang sudah bertobat, otomatis lepas, Bu. Tidak ada kutuk lagi. Kalau orang sampai mengajarkan begitu, ia menghina darah Yesus. Seolah-olah Tuhan mati di kayu salib masih nggak pengaruh gitu. Mesti butuh kita nengking-nengking pakai nama Yesus gitu. Tuh, pikirannya sendiri itu. Ya, Ya, baik. Jelas sekali Pak Wik. ya. Terima Jangan kasih. takut. Ya, Iya oke. Pak. Tuhan berkati. Tuhan berkati juga. Berikutnya Bu Mariana, silakan. Ya Pak, Pak masih lanjut yang ini juga bahwa dosa orang orang tua tidak dibalaskan ya Pak ya. Tidak. Nah, gimana dengan kejadian 34 Pak ayat 7 yang Baik. menyatakan bahwa dibalaskan ke sampai keturunan 3 dan 4. Kejadian 34 Pak ayat 7. ya. Ini adalah suatu ekspresi ya. Oh, sebentar. Ayat 7.
Iya, 34 ayat yang 7 yang menyatakan eh, kesalahan orang tua dibalaskan sampai keturunan ketiga dan empat itu loh, Pak. Yang mana? Kejadian 34 ayat 7, Pak. Bukan. Keluaran, Pak. Sorry, Pak. Keluaran 34. Keluaran Nah, 34 34 ayat ayat 7. 7. Ya. Oke. Ya. Ini yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-sekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Yang membalaskan kesalahan Bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ya, itu Pak. Ini kalau Gimana itu? dibaca secara harafiah, seolah-olah Tuhan itu mendendam dan tidak adil. Seolah-olah ya. Ini sebenarnya bukan begitu, Bu. Kenapa? Karena kalau kita baca faktanya di sepanjang Alkitab, tidak ada yang seperti itu. Tidak ada, kecuali orang tuanya tidak bertobat. Itu beda lagi. Ya. Tidak ada yang seperti itu. Nah, kalau anaknya kemudian tidak ikut orang tuanya, tidak jahat, ya putus gitu loh. Ini menurun terus kalau orang tuanya tidak bertobat dan anaknya tidak bertobat. Ya nurun terus, Bu. Betul. Gitu. Intinya adalah seperti tadi di Yeskil. Kalau orang fasik itu bertobat, ya selesai udah. Dosanya putus. Pak, kalau seandainya putus nih Pak ya, karena sudah ada pertobatan, tapi natur dosanya masih ada ya Pak? Oh, natur dosa selalu ada, Bu. Kita saja ada di daging kita ini natur dosa. Tetapi orang percaya harus menguasai natur dosanya. Jangan pernah buat dosa gitu. Oh, jadi artinya bahwa itu sesuatu yang selalu ada dalam diri kita dan harus dilawan gitu ya Pak? Ya, betul. Oh, Matikan natur dosa kita. oh ya, oke. Matikan manusia lama kita. Nah, itu natur dosa itu, Bu. Oh ya. Manusia lama ya Pak ya? Ya. Oh ya, ya udah Pak. Paham, Jadi Pak, paham. istilah manusia baru itu kita seolah-olah jadi manusia baru yang nggak ada natur dosanya seolah-olah. Padahal ada, tapi dimatikan. Gitu. Oh ya, Nah, oke Pak. oke, Paham Pak, Tuhan makasih. berkati. Tuhan berkati juga Pak. Pak Yaman, silakan Pak. Bisa Pak? Saya bantu ya. Bisa Pak? Kok tidak bisa? Di unmute nggak bisa ya Pak? Halo Mbak. Shalom, ya silakan. Ini Pak, kalau kita lihat tadi seruan kepada Israel ataupun Yehuda supaya mereka bertobat. Ya. Itu dalam masa hukum Taurat lah kita anggap. Sementara dalam masa orang percaya sekarang ini tetap juga seruan bertobat. Ya. Kan transisi dari PLKPB waktu Yohanes Pembaptis melakukan bertobatlah kamu. Betul. Sekarang artinya bagaimana mahalnya pertobatan itu. Nah, sekarang kehidupan manusia sebelum ada hukum Taurat dari Adam sampai kepada Musa, indikatornya yang diharapkan oleh Tuhan di situ apa Pak kira-kira? Makasih Pak. Oke, baik. Jadi begini, sebenarnya sebelum ada dunia ini, hukum Tuhan tetap ada. Apa itu? Hukumnya ya Tuhan sendiri, kehendaknya. Makanya Lucifer memberontak di surga melawan Tuhan, ya itu sudah bersalah. Jadi tidak diperlukan Taurat untuk menghukum seseorang. Makanya Lucifer dibuang ke bumi sudah disebut iblis, sudah dihukum. Ya. Nah, hukumnya apa? Bukan Taurat, hukumnya kehendak Allah. Nah, ketika Taurat diberikan, maka hukumnya adalah Taurat. Tapi untuk bangsa lain yang tidak punya hukum Taurat, ya tetap sama perbuatannya, nuraninya. Nah, sekarang kita berbeda. Kita sudah ditebus, Taurat sudah dibatalkan, kita tidak diadili lagi menurut Taurat, tapi menurut kasih karunia Tuhan. Nah, sederhana, orang yang tidak mengasihi Tuhan terkutuk, nggak selamat, gitu aja.
Orang yang selamat adalah orang yang mengasihi Tuhan. Nah, mengasihi Tuhan itu Tuhan sendiri yang menjelaskan. Kalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan seluruh perintahku. Gitu, Pak. Begitu, Pak Payaman. Nah, jadi istilah ataupun terminologi pertobatan belum pernah kita dengarkan barangkali Pak tanda kutip dari masa Adam sampai kepada masa hukum Taurat Pak ya. Hanya Ya, tadi karena nggak ada hukum yang tertulis. oh ya 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 Ya, ya. hukum Ya. tertulis Taurat, nah baru ada tuh menyimpang kan dari Taurat. Nah, kemudian Tuhan Yesus membawa hukum kasih karunia, sama menyimpang dari situ ya, ya itu harus bertobat. Sebenarnya di sebelum Taurat pun harus bertobat. Bertobat itu artinya kembali kepada Elohimnya Abraham, Ishak, Yakub. Cuma tidak tertulis saja seperti hukum Taurat gitu. Tapi itu sudah berlaku, Pak. Karena Walaupun secara Adam menentang suara Tuhan, ya itu sudah menentang hukum namanya. ya ya ya. Ya. Ya, oke, makasih Pak. Shalom Pak. Oke, shalom. Tuhan berkati, Pak. Berikutnya Bu Esther Linda, silakan. Shalom Pak, Shalom. ya Pak, saya memang tertarik Pak sama ini Yeskiel Pak, saya suka banget Pak. Memang dia mendidik kita ya Pak untuk belajar mengerti bahwa dia Tuhan Allah ya Pak ya. Ya, Ingat Bapak bilang itu tohola ya Pak, artinya ya dia Pak ya, dia orang tohola ya Pak, tohola ya Pak ya. ya, ya. Terus, Saya suka Pak. Ini saya mau juga sembari ngomong berbicara biar teman-teman pada tahu ya Pak. Ternyata membaca Alkitab itu bukannya sia-sia, bukan ngabisin waktu. Ternyata di sini di Yeskiel ini saya menemukan sesuatu yang membuat diri saya menjadi berubah menjadi manusia baru. Ada ayatnya di sini. Dan sebelumnya saya mau nanya, ini Pak yang saya mau tanya Pak di Yeskiel 43 ayat 37 Pak. Itu kan katanya berdarah-darah. Maksudnya apa Pak? Coba jelas. Yeskiel berapa? Yeskiel 23 ayat 37 Pak. Oke, kenapa pertanyaannya? Kan saya baca di sini, sebut mereka berzina, tangan mereka berlumuran darah, dan mereka berzina dengan berhala-berhala. Bahkan anak laki-laki mereka yang dilahirkan bagiku, punya Tuhan ya Pak ya, Ya, dipersembahkan sebagai korban dalam api pada berhala-berhalanya sendiri. Berhalanya menjadi makanan. Memang benar-benar dimakan ya Pak? Tolong jelasin Pak maksudnya, saya nggak ngerti itu Pak. ini ada apa namanya persembahan anak kepada dewa-dewa kan ada ketika itu, ya kan? Jadi menjadi makanan bagi berhala itu dipersembahkan ke api maksudnya, ya. Nah, yang berlumuran darah itu maksudnya membunuh, tangannya penuh darah, terjadi pembunuhan, yaitu dengan mempersembahkan korban itu anaknya jadi korban. Jadi makanya Tuhan marah banget ya Pak ya? Iya, marah banget. Ini praktek kekejian di mata Tuhan ini. Menyembah berhala yang minta persembahan anak laki-laki. Ya. Nah ini Pak yang membuat saya waktu saya di sini berubah menjadi manusia baru itu jelas Pak di Yeskiel ini Pak 11. 11 itu saya mendapatkan ayat yang sungguh membuat saya menjadi berubah di sini. Saya Yeskiel itu mulai dari saya baca di pasal 1 sampai hampir saya pakai stabilo, pakai bintang. Saya menerima ini Pak. Di ayat 9 saya bacain ya Pak ya. Biar teman-teman sudah tahu. Karena benar memang Tuhan itu walaupun semarah-marahnya, walaupun begitu murkanya, tetapi di sini dia berkata begini sama saya nih. Di ayat 19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Supaya di 20-nya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi
mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Nah, ini Pak, saya lakukan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Saya berkata begini, waktu saya lagi kacau, waktu saya lagi depresi berat itu, saya berkata begini, aku sudah diberikan hati yang baru oleh Tuhan. Dan dari tubuhku dijauhkan hati yang keras. Aku sudah diberikan roh yang baru. Aku bilang begitu. Aku Ya. perkatakan, aku sudah diberikan hati yang baru oleh Tuhan. Dan dijauhkan dari Tuhan hati yang keras. Dan aku diberikan roh yang baru. Supaya aku menjadi umat kesayangannya. Dan Tuhan menjadi Allah kesayangan aku. Ya. Sampai hari ini, Pak. Itu Ya. benar, Pak. Kalau memang sungguh-sungguh. Jadi di saat saya mengalami baca itu, saya bisa mengampunin orang yang sudah saya benci 35 tahun itu, Pak. Ya. Sungguh luar biasa. Saya bisa mengampunin dengan ayat ini, Pak. Saking kerasnya hati saya, ternyata Tuhan bisa jauhkan saya loh, Pak, dari hati yang keras gitu loh, Pak. Ya. Nah, itu saya hanya mau bilang, Pak, benar, Pak. Memang Yeskiel itu Tuhan penuh kemurkaan, penuh dendam, kebencian, tetapi dia juga punya belas kasih. Ya Ya. udah itu. Oh, oke. Itu ayat yang Ibu Hmm. baca tadi, itu akan kita bahas di sesi mendatang. Itu tentang perjanjian baru, Bu, nanti. Jadi, Oh, oke, mantap. Ya, terima terima kasih, kasih. Pak. Tuhan berkati ya. Amin. Baik, Pak Ari, silakan Pak. Ya, Shalom Bapak. shalom. Selamat malam semua teman-teman. Selamat malam. Bapak saya eh, ingin mau tanya yang Ya, silakan. diskusi yang lalu dulu. Ya, Saya punya silakan. pertanyaan tiga. Apakah bisa Kak Bapak? Bisa, bisa. Bisa, silakan. Baik Bapak, ini eh, tentang John Calvin, Bapak. Ya, Pengajaran yang beliau pencetusnya adalah eh, predestinasi. ya. Apakah pengajaran itu di teologi-teologi yang ada di Indonesia ini eh, sedang sedang mengajarkan atau sudah tidak mengajar lagi Oke. Ini materinya? teori predestinasi ini banyak diajarkan sampai hari ini. Gereja-gereja besar juga masih menganut teologi ini sampai sekarang. Gereja mainstream kebanyakan teologinya predestinasi ini. Begitu, Pak Ari. Terima kasih. Berarti ini yang membuat akhirnya orang tidak mengerti kebenaran yang sesungguhnya. Iya, betul. Karena mereka pikir semua sudah ditentukan Tuhan dari sebelum dunia dijadikan. Jadi seperti dunia ini seperti sandiwara gitu. Siapa yang akan bertobat, siapa yang tidak. Semua sudah ditentukan Tuhan. Ini yang Ya, menyebabkan orang tidak cinta Tuhan akhirnya. Ya, luar silakan. luar biasa Bapak. Bapak saya sangat diberkati Bapak mengajarkan kita di materi atau pendalaman Alkitab ini saya diberkati Puji Tuhan. dari kejadian sampai dengan di Yeremia itu luar biasa Bapak membuka pemahaman kita untuk kita mengerti tentang kebenaran firman yang sesungguhnya. Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tentang pengajaran Bapak. Tentang pengajaran ini kan eh, banyak orang yang datang untuk mengajar nabi-nabi palsu ya. Sesungguhnya Ya, mereka datang mengajar berapa bulan yang lalu atau 1 bulan yang lalu mereka di Indonesia ini heboh tentang itu pengajaran palsu, kemudian progresif ya. oke, baik. Terus pertanyaannya apa? Lalu pertanyaannya pendeta-pendeta ternama mereka cepat sekali mereka merespon. Sementara Paulus menulis di Galatia pasal 1:6-7-8 itu sangat jelas. Apakah pendeta-pendeta ini mereka tidak menyelidiki sesuai dengan kata Yesus tentang firman ini atau bagaimana Bapak? Baik. eh saya sarankan Pak Ari ikut ini seminar 7 natur kebenaran ya. Nanti di sana ada banyak studi kasusnya supaya mengerti dengan jelas gitu.
Ari sudah pernah ikut nggak yang sesi 1, 2? Belum Bapak, belum. Belum ya? Oh, nanti Belum. WA saya kasih playlistnya ya, supaya bisa Siap diikuti. Bapak. Untuk Baik. membedakan mana yang benar, mana yang salah. Nah, kesesatan itu ada ingredientnya, Pak. Ingredient itu ada bahannya. Jadi kalau suatu obat terdiri dari apa sih? Oh, mengandung vitamin C, mengandung ini. Berarti gunanya apa? Nah, kesesatan itu ada salah satu komponen itu meremehkan Alkitab. Itu pasti Siap. kesesatan. Alkitab tuh nggak bisa dipakai gitu. Atau Alkitab itu buatan manusia. Nah, itu sudah dari kalimatnya kita sudah tangkap. Oh, ini menghina Alkitab ini. Ya udah, lupakan saja nggak usah didengar. Pasti salah ajarannya. Gitu. Jadi, Baik, terima kasih Bapak. itu ciri-cirinya. Ya. Oke, yang ketiga. Terus yang ketiga Bapak, materi hari ini. Ya. Ini yang natur dosa itu kira-kira seperti apa Bapak? Oke, baik. Ini ini natur dosa ini sebenarnya bahasan tersendiri, tapi saya mau jawab Baik, sederhananya siap. begini, Pak. Sederhananya begini. Sejak Adam jatuh dalam dosa, maka natur dosa menjalar ke seluruh keturunannya. Itulah sebabnya ketika eh, apa namanya? Ketika bayi lahir, kita tidak ajarin apa-apa sudah pintar bohong. Ada natur dosa dalam dagingnya. Jadi natur dosa itu kecenderungan seseorang untuk menyimpang atau berbuat dosa. Itu natur dosa. Nah, itulah yang mesti dimatikan supaya kita tidak menyimpang. Firman-Nya berkata, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." Gitu. Begitu, Siap Pak. Bapak. Ya. Terima kasih Bapak. Oke, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya, senang sekali. Sekarang tiap Rabu ketemu Pak Ari, meskipun jauh lokasinya. Terima kasih Bapak. Tuhan Ya, Yesus memberkati selalu. berkati. Pak siapa ini? Pak Hengki, silakan Pak. Pak Hengki belum bisa ya. Oke. Ibu Meme, silakan. Shalom Ya, Pak Wino, selamat malam. Shalom. Ya, Suara saya silakan. kedengaran ya Pak ya? Kedengaran, Oh silakan. iya, terima kasih Pak untuk eh, malam ini Pak, kebenaran yang Bapak sampaikan kepada kami. Saya mau tanya Pak, ini tentang Yehezkiel 14 ayat 14 Pak. Yehezkiel pasal 14 Iya, ayat 14 Pak. ayat 14. Oke, Iya. dibaca. Biarpun di tengah-tengahnya berada ketika orang ini, yaitu Nuh dan Daniel dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Nah, saya Baik, mau bertanya, Pak, kenapa pertanyaannya. 3 orang ini tidak dapat bisa menyelamatkan orang lain? Seperti dalam Kejadian 18, Pak, Allah mengatakan kepada Abraham, Allah tidak akan menghancurkan Sodom jika hanya 10 orang benar ditemukan di sana. Apakah pada zaman ini maksudku Pak, zaman Yehezkiel, apakah tidak ada satupun dibenarkan di mata Tuhan ya Pak ya? Oke, Tolong penjelasannya Pak, makasih. oke, baik. Dalam kasus Sodom dan Gomora, tetap saja perhatikan, orang benar diselamatkan. Makanya dikeluarkan dari Sodom Gomora kan, Iya. tapi orang fasik habis. Sama ini juga begitu. Seandainya ada 3 orang benar ini hadir di situ, yang selamat ya cuma 3 orang ini. Yang lain tetap binasa. Sama persis ceritanya. Hari ini pun sama. Nanti orang benar yang selamat, orang fasik pasti binasa. Itu aturan dasarnya begitu. Tuhan itu adil sekali. Ya, Iya, Pak. oke. Maksudnya dalam kejadian ini, maksud saya Yehezkiel ya Pak, pasti Ya, Tuhan juga memberikan kesempatan begitu panjang ya Pak ya? ya betul. Iya ya Nah, Pak. kalimat ini artinya gini, 3 orang ini 3 orang yang benar, yang lain nggak benar gitu. Ya maka yang selamat ya 3 orang saja. Iya, Gitu maksudnya. iya, iya. Ya, Satu lagi boleh ya Pak? boleh. Silakan. Ini Pak, tentang doktrin ya Pak. Apakah doktrin ini bisa menyelamatkan ya Pak ya? Doktrin yang mana? Doktrin, maksud saya pengertian doktrin kan itu kan seperti agama. Kan kebanyakan Oh, oke, sekarang kan baik, baik. cenderungnya ke agama. Ya, baik. Nggak Doktrin kecenderungan itu itu. adalah suatu pengertian yang diambil dari Alkitab. Harusnya demikian. Iya, Apakah bisa menyelamatkan? Kalau suatu doktrin salah, itu akan menyesatkan, Bu. Kalau salahnya itu parah,
membuat orang jadi jahat bahkan. Nah, artinya apa? Doktrin yang benar sangat amat penting. Kalau salah, minimal orang itu nggak jadi berkat. Bahkan bisa jadi jahat sama sesama, menghakimi dan seterusnya gitu. Karena ajarannya salah. Doktrin itu ajaran sebenarnya. Begitu, Bu. Tapi kalau ajarannya hanya sebatas berbuat baik gimana dong, Pak? Oke. Jadi, Kalau ajaran itu hanya sebatas berbuat baik, dia akan baik kepada sesama kalau dia taat sama ajarannya. Tapi dia belum tentu baik sama Tuhan. Karena doktrinnya nggak mengasihi Tuhan. Padahal hukum yang terutama mengasihi Tuhan dan sesama belum lengkap tadi itu. Ya, ya Pak, oke. sekarang kecenderungannya ke ini, ke doktrin pengajarannya gitu, Pak. Nggak ke Ya, ya. Alkitab lagi. Oh, doktrin harusnya diambil dari Alkitab, Bu. Iya, Harusnya. Ya, tapi banyak menyimpang, Pak. ya, ya. Nggak Nah, yang seperti itu tidak ajaran, menyelamatkan. iya Pak, nggak seperti ajaran Pak Wino. Kadang-kadang saya dengar juga apa para pendeta di sini seperti memilih-milih ayat. Jadi nggak pernah Oh, mereka mengajarkan kekudusan, hidup kudus gitu loh Pak. ya, ya. Jadi Ya, kebaikan aja. untung Ya sekarang Pak, ada online ya, jadi bisa cross check ke sana kemari. iya Pak. Makasih ya Pak. Oke, Tuhan berkati. Berkati. Baik, siapa lagi yang belum? Pak Hengki sudah unmute tuh. Ya, Silakan Pak. Shalom Pak Wigio. Shalom. Eh, Mohon maaf Pak kalau pertanyaan saya salah, tolong dikoreksi ya Pak. Ya, silakan. Saya masih belajar nih Pak. Kita semua lagi belajar, Pak. Iya. Tadi Silakan. Bapak menjelaskan bahwa hukuman Tuhan itu berlakunya person to person ya Pak ya. Berlakunya apa? Person to person. Oh ya, pribadi, Iya. betul. Ya. Tetapi mengapa Tuhan berfirman di dalam kitab Kejadian 18 ayat 26 Pak? Ini tadi sudah dibahas loh, Pak. Ini tadi sudah kita bahas, Pak. Tapi nggak apa-apa. Pertanyaannya apa? Ya, sedangkan tadi Bapak menjelaskan bahwa itu berlaku person to person. Tetapi mengapa Tuhan berfirman dalam kitab Kejadian 18 ayat 26 yang Oh, oke. Saya bacakan ya. ya Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Gitu kan? ya betul Pak. Tuhan sudah tahu tidak ada 50. Itu cuman bahasa saja dikalimatkan. Padahal nggak ada 50. Tuhan sudah tahu. Nggak bakalan begitu, Pak, hukumnya. Mengerti nggak maksudnya? Kalau ada 50 ku, selamatin deh semua. Nggak ada. Jadi nggak bakalan ada itu, cerita itu. Iya, iya. Yang selamat selalu, Pak, orang benar yang selamat. Perhatikan Sodom Gomora. Yang benar dibawa keluar. Itu pun istri Lot menoleh, mati juga, binasa juga. Iya, iya. Gitu. Jadi ujungnya selalu orang benar. Kalimatnya apapun kalau kita tahu, oh ya ini nggak ada 50 kok. Gitu loh. Tuhan sudah tahu kan nggak ada 50. Makanya Tuhan bicara dengan Abraham, kalau ada 50 ku selamatin, ayo bagaimana? Abraham nawar terus. Iya, iya, iya. Nah, Ya. ya. Mm-mm. Banyak Pak, selamat Itu malam. saja. Oke, Tuhan berkati. Berikutnya Rebecca, silakan Rebecca. Hahaha. Pak, saya mau tanya kalau kita boleh nggak setiap hari itu baca renungan tapi nggak baca Alkitab? Soalnya kan renungan itu diambil dari Alkitab. Oke, sebenarnya boleh saja. Asal renungannya itu ada ayat juga. Kan baca di situ maupun di Alkitab kan sama isinya. Ya, Boleh saja, nggak apa-apa. Tapi lebih baik kalau kita baca Alkitab. Nah, contohnya begini. Ini OBS ini kan baca Alkitab terus nih. Nah, kalau kalau kamu misalnya ikuti OBS terus kan sudah baca Alkitab. Kemudian setelah ini baca renungan yang nggak baca Alkitab ya nggak apa-apa. Asal isinya benar, oke. pengertiannya benar, tidak melanggar Alkitab. Gitu. Jelas nggak? Ya, jelas, jelas. Kalau renungan malam itu saya jarang baca Alkitab makan.
pengertian-pengertiannya yang disampaikan. Yang cuma 5 menit malam hari itu loh, pengantar tidur. Oh ya, saya ikut, saya ikut. Ikut kan? Nah itu kan Ya, jarang ya, baca Alkitab tuh. ya, Bicara ya. saja. Nah, tapi itu prinsipnya Alkitabiah gitu. Kalau orang baca Alkitab dulu tapi salah ya percuma juga. Jelas ya. Ya, Tapi jelas, jelas. kita harus baca Alkitab supaya mengerti. Ya minimal ikut OBS ini kan sudah saya ringkas supaya gampang. Kalau baca sendiri rumit ntar. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada lagi, Pak. Pak, jadi saya pernah ngomong sama oma saya tuh. Saya bilang kayak apa pendapatnya Oma tentang Kristen progresif. Habis itu Oma bilang kalau Kristen progresif itu tidak akui Tuhan Yesus anak Allah. Oh, eh, soal itu saya tidak tahu apakah yang dinamakan aliran Kristen progresif itu tidak mengakui Yesus anak Allah atau tidak. Saya tidak tahu itu. Tetapi beberapa yang saya tangkap begini. eh, Mereka bicara bahwa Alkitab tidak bisa dipakai sebagai patokan hitam putih karena ditulis manusia. Nah, itu sudah salah kalimat itu. Kalimat itu sudah salah. Makanya saya kalau didengarkan terus ngarang-ngarang gitu ceritanya karena tidak berdasarkan Alkitab. Jadi tidak perlu dengarkan itu, ya. Jadi Makanya saya khotbahkan hari Minggu judulnya progresif juga, tapi bukan Kristen progresif. Orang salah mengerti. Firman itu progresif dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Setelah itu puncaknya di perjanjian baru sudah tidak progresif lagi. Yang progresif implementasinya, kebenarannya sudah lengkap Alkitab. Kanon Alkitab sudah tertutup. Tidak perlu ditambahin apa-apa dan tidak boleh dikurangi apa-apa. Gitu. saya pikir tadi Pak, saya pikir Pak itu aliran progresif, ya. Kenapa? Karena Pak omong itu progresif kemarin. Oh, judulnya progresif ya? Ya. Enggak, bukan. Enggak, kita bukan Kristen progresif. Saya lagi cerita bahwa firman Tuhan itu diturunkan secara progresif. Berkembang terus, akhirnya memuncak di ajarannya Tuhan Yesus. Gitu. Kalau yang namanya Kristen progresif kan dia menyimpang ke kiri, ke kanan, ngarang-ngarang sendiri semua tuh. Kalau itu salah sih. Itu salah, jangan didengar yang itu. Oke. Ya. Terima kasih, Pak. Oke, Tuhan berkati. Terima kasih. Siapa lagi yang belum? Sebentar. Pak Wirawan, silakan Pak. Ya, Pak Shalom Wirawan. Pak Winya. Shalom. Salam. Ya, Waktunya. Saya ada silakan. 4 pertanyaan. Saya tanya satu aja deh Pak. Ya, Biar yang lain kebagian ya. ya, silakan. Pak, ini sedikit menggelitik aja Pak dari dulu saya dengerin. Mm-mm. Bapak tadi kan menyebutkan harafiah dan figuratif. Ya, Itu ada cara nggak Pak? Membedakan cara yang paling gampang kalau kita baca Alkitab itu, oh ini harafiah, oh ini figuratif. Ada oke, caranya nggak Pak? baik. Ada. Jadi kalau Tuhan Makasih Pak. bicara begini, seperti perumpamaan, nah itu pasti figuratif, perumpamaan kan? Nah, atau seperti Nabi Yeskil, tindakan profetik itu pasti figuratif, menggambarkan atau lambang. Yang sulit adalah kalau bukan perumpamaan, bukan ini, tapi ini figuratif atau tidak. Misalnya, ular di Taman Eden, itu ular beneran atau figuratif? Nah, jadi masalah kan? Orang bisa salah. Makanya saya sarankan semua untuk ikut 7 natur kebenaran. Ya, betul. Nah, nanti kalau sudah tahu itu, sudah tahu gambar besarnya, kita sudah tahu kecil-kecilnya itu. Oh, yang itu figuratif, oh yang ini harafiah gitu. Nanti tahu, Pak. Oke, Gitu siap Pak. ya. Siap. Terima kasih banyak Pak. Oke, Tuhan berkati. Memberkati. Siapa lagi? Wati Ginting. Wati Ginting, silakan. Ya, silakan Bu. Pak, selamat malam Pak Wignyo. Selamat malam. Ya, silakan. Ya, kamera saya agak error, Nggak apa-apa, nggak perlu kamera juga nggak apa-apa. Ah, ini bisa. tapi nanti tertutup lagi. Nggak apa-apa, yang penting suaranya Bu. Silakan. Pak, saya mau nanya tentang kutub turunan. Ya, Nah, eh, kakek dan nenek saya itu kan kalau dibilang di kampung dulu itu tabib, tapi menurut saya itu dukun karena
mereka kan mempunyai mereka eh, menduakan Tuhan ke gereja Ya, juga, tapi eh, penyembahan berhala juga, gitu, ke ya, roh moyang. ya, Oh, silakan. eh, kakek dan nenek saya ini meninggal, eh, ilmunya diturunkan, tuh diturunkanlah ke ayah saya. Nah, ayah Ya, saya itu sudah meninggal dan diturunkan ke anak. Di antara anak ini eh, cuman saya yang cocok medianya begitu loh, Pak. ya, Tapi saya terus? tidak menerima. Ya, Saya tidak mau menerima, tapi eh, saya bisa itu, Pak, apa? Bisa melihat sesuatu yang orang awam nggak bisa lihat. Nah, mengerti. terus eh, kan saya tidak menerima, Pak. Saya menolak. Apakah itu bisa masuk karena apa? Eh, nenek saya itu menjumpai saya di mimpi dan itu memberikan ke saya. Saya menolak, tapi setelah didatangi melalui mimpi itu, setiap yang saya ucapkan itu terjadi, Pak. Gimana itu ya, Pak ya? Oke, baik. Ini memang kejadiannya selalu begini nih, Bu. Jika orang tuanya terikat okultisme, lalu nurun ke anaknya. Anaknya Tapi jadi bisa melihat yang orang lain tidak bisa lihat. Saya sudah menjumpai banyak sekali yang begitu kasusnya. ya, kalau begitu, Tetapi, tetapi melihat kan bukan berbuat dosa, Bu. ya, Melihat kita tidak mau tapi bisa lihat kan tidak berbuat dosa. ya, Ibu minta ampun sama Tuhan supaya itu diputus saja, supaya tidak bisa lihat. ya, Tetapi seandainya ibu tetap bisa lihat pun, karena kadang-kadang diizinkan Tuhan juga, bahwa ya sudah nggak usah hilang, tapi bertobat. Nah, saya ya. punya teman dua orang ibu-ibu juga begitu, Bu, sejak kecil bisa lihat, sejak kecil sampai hari ini sudah bertobat padahal. Iya, saya juga nggak menerima itu, Pak. Ya makanya ibu nggak usah khawatir. Ibu kalau lihat sesuatu, ya udah dicuekin aja, Bu, biarkan saja. Kayak ibu lihat kecoa ya biarin aja. Kenapa mesti repot? Ya, Itu aja. yang mengganggu saya itu ini, Pak. Eh, Contoh yang terbaru. Ya, Kemarin suami saya mau ikut ujian, ya. mau ikut ujian. Terus seminggu sebelum ujian saya mengingatkan bahwasannya sebelum kamu ikut ujian kurator kamu harus ikuti dulu ini corpus delicti, natur. Saya bilang dia tidak mau. Kalau kalau kamu nggak ikuti ini kayaknya kamu nggak lulus segitu. Saya bilang seminggu Hmm. sebelum ujian. Ternyata eh, saya yakin suami ini dia sudah belajar keras, alat-alatnya juga sudah disediakan dengan baik, tapi tiba-tiba pas ujian itu error Oh, laptopnya. oh, waduh. Ya, Dan terus. itu bukan sekali dua kali saya bicara seperti itu, tapi yang terbaru inilah gitu. Ya, Nah, oke. jadi itu yang mengganggu saya. Kenapa saya sampaikan itu dan terjadi lagi gitu. Dan ke saudara-saudara yang lain juga kalau saya sampaikan ya terjadi gitu. Ya, artinya gini, Bu. Artinya Ibu eh, lain kali kalau menyampaikan sesuatu di dipikir dulu apakah itu memberkati atau tidak. Kalau misalnya memberkati, sampaikan saja. Kalau misalnya kayaknya nggak memberkati, ya nggak usah disampaikan gitu, Bu. Tapi kalau memberi peringatan harus, Bu. Harus belajar keras ya, gitu. Ya, Nggak, ibu nggak salah, ibu nggak salah. kalau saya Ibu- tidak sampaikan itu, Pak, kok saya kayak terganggu, nggak nyaman. Itu harus saya sampaikan begitu. Tapi begitu Ya, disampaikan, dia tidak melakukan, pasti nggak berhasil gitu. ya. Nggak ada masalah karena ibu menyampaikan hal yang benar, memperingatkan gitu. Itu nggak salah, ibu. Yang yang lebih penting gini, ibu tidak punya penyembahan berhala, tidak punya apa-apa kan, memang hidupnya bersih, hanya Ya, menyembah Tuhan saja, sudah cukup, Bu. itu Jangan khawatir dengan hal-hal begitu. Nggak masalah sama sekali. apakah saya harus apa perlu saya baptis selam, Pak? Ibu boleh saja kalau mau baptis selam. Tetapi seandainya di baptis selam juga tidak hilang, ya nggak apa-apa juga, Bu. Bukan itu yang mau dihakimi Tuhan. Hmm. Yang dihakimi adalah apakah kita mengasihi Tuhan. Apakah kita bersih hidupnya. Itu aja. Toh nanti tubuh kita kan mati. Tidak dipakai ke surga. Diberi Iya, tubuh yang baru. Jadi nggak iya. usah khawatir dengan keadaan sekarang. Gitu. Oke. Ya. Terima kasih ya, Tidak Pak. ada kutuk, Bu. Di dalam Tuhan Yesus tidak ada kutuk. Percaya itu. Ya. Terima Ya. kasih.
Oke, Tuhan berkati. Siapa lagi ya yang belum? Pak Kris belum nih. Silakan Pak. Ya, shalom malam, Pak. Shalom malam. Saya agak tergelitik dengan itu tadi pertanyaannya apa Bu Mariana yang kemudian teman-teman juga sempat bahas. Saya soalnya juga waktu awal-awal jadi Kristen, saya akan bertobat masuk Kristen kira-kira 22 tahun yang lalu, Pak. Hmm. Saya penasaran juga di ayat yang tadi Keluaran 34 ayat 7 Ya, itu. Tapi ya, suatu saat saya baca leksikonnya, saya temukan kalau ayat itu kira-kira bunyinya yang tetap akan memiliki kasih dan kemurahan untuk beribu orang yang mengampuni. Lah, mengampuninya ini pakai kata diangkat, diambil, dibawa. Jadi cuma berikutnya itu ini saya minta masukannya Pak Wignya pendapat Pak Ging. ya, ya. Ini yang jadi artinya itu yang berikutnya ini kan sebetulnya kan disebut yang tadi saya bilang kata nose itu mengangkat, membawa, mengambil kesalahan, pelanggaran dan dosa. Tapi tidak akan sekali-kali dia meninggalkan membiarkan yang bersalah itu bersih. Maksudnya kayak track record dihapus itu, Pak. Ya. Jadi ujian dalam tanda kutip kesalahannya itu akan mendatangi, mengunjungi keturunan dia sampai keempat kalau dibaca kira-kira. Jadi sebetulnya bukan hukumannya yang ditimpakan, tapi ujian yang sama akan menimpa sampai generasi keempat, Pak. Jadi ternyata mengampuninya itu tadi dibawa, diangkat, terus yang ini ternyata ujiannya yang akan dihadapi oleh keturunannya sampai keempat itu ujian yang sama, Pak, kayak tes yang sama. Oke, baik. Jadi saya nemunya gitu, bukan kan aneh sebetulnya kalau Allah yang kita kenal pribadinya seperti itu kok ditimpakan sampai keturunan keempat. Ternyata saya temukan di leksikon itu visiting kesalahan yang sama itu, pelanggaran yang sama itu akan visiting. Jadi kayak dihadapkan sampai keturunan keempat itu mereka akan ketemu dengan soal ujian yang sama. Ya. Itu yang saya temukan. Kira-kira keliru atau enggak, Pak? Itu sangat mungkin. Leksikon itu kan dibuat oleh manusia juga. Sebenarnya leksikon itu bisa berupa tafsir juga sih sebenarnya. Iya. Jadi kenapa ada leksikon yang seperti itu? Karena nafsirnya begitu. Nah. Itu saya terus terang nafsirkan sendiri karena dari Strong's dictionary itu urutan makna katanya yang ke satu ini, kedua ini, yang saya ambil yang ke satu, Pak. Ke satu, kedua yang utama. Ya. Berarti gini, Pak. Berarti itu sangat mungkin. Kenapa? Karena berdasarkan faktanya Tuhan tidak pernah begitu. Iya. Masa yang nggak salah disuruh nanggung? Nah, faktanya begitu. Jadi itu tidak mungkin. Artinya seperti itu gitu loh. Jadi kalau Pak Kris punya tafsir seperti itu, kemungkinan itu besar itu memang benar, Pak. Jadi diampuninya itu pakai kata yang namanya diambil, diangkat atau dibawa. Ya. Nah, jadi berarti kita mesti datang dulu ke Allah yang kita sembah itu baru nanti itu diambil, diangkat atau dibawa. Ya. Nah, tapi ujiannya yang sama tetap akan visiting. Katanya Avon iniquity itu kan Avon itu Pak di Ibraninya. Itu akan tetap visiting, akan tetap mendatangi, mengunjungi sampai keturunan keempat. Jadi kayak soal tes yang akan dihadapi yang sama sampai keturunan keempat. Saya soalnya juga mosok iman Kristen saya kok Allah yang saya kenal tidak seperti ini, kok bisa toh gitu. Jadi saya kayak nyari di leksikon gitu Pak. Kalau tafsir saya ya Pak, belum tentu itu universal juga. Itu kasus hari-hari. Iya Pak. Jadi kalau yang pasti begini, kalau orang tuanya misalnya ditangkap karena korupsi gitu ya, anaknya nanggung nggak? Anaknya nggak masuk penjara kan, nggak nanggung.
Iya, Tapi anaknya nanggung malu, iya, dicap sama teman-temannya. Nah itu. Makanya saya sering berkata, jangan buat salah, harganya terlalu mahal. betul. Pengampunan dari Tuhan diampuni, tapi kita tetap bayar harga selama kita hidup. Entah Betul. malu, entah tidak dipercaya lagi sama orang, dan sebagainya lah. Gitu. Nah, kalau Pak Kris Eh, nambah ini, nanti ketemu ujian yang sama keturunannya, ya bisa saja. Sama seperti yang barusan cerita itu, yang tabib atau dukun itu ya, ini ya ketemu soal ujian yang sama Ya, gitu. bisa juga, bisa juga. Jadi seperti itu. Dan kasus seperti itu banyak saya temui. Iya, Keturunannya saya bisa melihat yang orang lain tidak bisa lihat itu. ya soalnya kakek saya dari pihak mama itu juga dulu di Yunan sana dukun, Pak. Oh, oke. Itu. Jadi Mm. makanya saya juga penasaran. Mosok saya ikut nanggung. Wah, nanti kan akhirnya teori predestinasi itu yang menang, Pak, kalau seperti itu. Nah, saya Iya, iya. ketemunya itu jadinya saya terus ngikut Tuhan, tidak ragu-ragu lagi karena saya baca, Iya, oh ternyata sekarang tinggal pilihannya di kita masing-masing di masa hidup kita. Ngadepi ujian yang sama, kita mau tetap pilih jalan ikut Tuhan atau mau ikut bayang-bayang nenek moyang gitu aja. iya. Lagi pula itu adanya di Perjanjian Lama, Pak. Kita harus Betul, ingat firman itu progresif. betul. Di Sebelum ada posisi salib, terakhir, posisi ya, terakhir setelah ada salib cuma gampang. Orang yang tidak mengasihi Tuhan terkutuk, yang mengasihi selamat gitu doang. iya, betul, Ya, Pak. Betul. itu aja. Saya kira jawaban yang paling pas itu, Pak, saya kira. Oke. Salib Tuhan. Ya, Tuhan berkati, Itu Pak. aja, Pak. Terima kasih, Tuhan berkati. Yuk. Pak Konstan Nana, silakan. Shalom Pak Wigno, Shalom. maaf Pak tidak buka kamera. Ya, nggak apa-apa. Eh, Pertama saya berterima kasih Pak Wigno karena membaca Yehezkiel ini, pelajaran malam hari ini membuka wawasan atau pengertian yang baru atau menambah bagi saya Pak Wigno, Puji di Tuhan. mana memahami apa namanya yang kita pahami secara harafiah sebenarnya tidak yang kita baca tadi secara figuratif atau umpama begitu. Jadi sehingga Ya, kita mudah memahami dan ketika mudah memahami kita enjoy di dalam melakukan begitu Pak Wino. ya, ya, Berkaitan dengan yang dibahas oleh Ibu yang pertama dengan yang terakhir oleh Pak Kris tadi, saya mendapat pengertian dari perbandingan ayat yang ketika Adam dan Hawa memakan buah itu kan di ayat lain kan juga dari dosanya Adam turun kepada kita begitu, kepada ya, manusia seterusnya. ya, Artinya kalau dibandingkan dengan yang diceritakan Pak Kris dengan Ibu siapa tadi yang pertama yang tentang eh, apa namanya yang di yang kesalahan Bapak ditanggung ya, sampai ya, 4 keturunan itu yang saya tafsirkan Pak atau yang saya pahami dari saya merenungkan itu spiritnya Pak atau kodratnya seperti Adam. Kan kita tidak pernah makan buah yang sama, ya, tetapi dikatakan manusia manusia semua berdosa. Berarti itu bukan bukan fisiknya atau mungkin kesalahan bapak membunuh begitu langsung ditanggung kepada anaknya itu. Mungkin pengertian yang saya dapat bukan seperti itu, tetapi kalau spirit anak anak cucunya itu seperti kakeknya pasti dihukum. ya, ya, Artinya ya Pak Wikno tadi bilang kalau tidak bertobat pasti ikut nanggungnya, ya, ikut ikut menanggung begitu dengan spirit yang sama. ya, Saya mendapat perbandingan dari jatuhnya Adam dan Hawa ke dalam dosa. Kalau diceritakan secara harafiah kan makan buah, Pak. ya, Nah, kita-kita ini tidak pernah makan buah yang sama, ya, tetapi dikatakan manusia semua berdosa begitu, Pak. ya, betul. Jadi bukan 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 yang dipersoalkan mau dihukumnya itu secara harafiahnya, tetapi mungkin spiritnya atau gairah yang dibawa terus itu sehingga Ya, menanggung itulah akibatnya. Pak yang dinamakan natur dosa itu Ya, sebenarnya. natur dosanya Ya, begitu. betul. Ya, Ya, naturnya yang itu yang paling penting, makanya kita harus memutuskan sendiri untuk memutuskan natur dosa itu. ya, betul, Dengan betul, bagaimana? Dengan kita belajar betul. seperti malam hari ini kan kan natur dosa itu kan
kita kita alami kan bukan karena bukan kita menikmati itu, tetapi karena terutama di dalam pola berpikirnya, Pak. Ya, Menurut saya. betul, Jadi betul. pola pikir yang kita terima dari apa, seperti Pak Wigno mengabarkan apa namanya itu eh, trikotomi itu, Ya, bahwa yang diserapkan oleh jiwa itu itulah yang mempengaruhi bagaimana seseorang hidup secara roh atau secara daging. ya, betul. Betul, Pak. Benar, Jadi Pak. begitu saya memahaminya, Pak, sehingga Ya, ya, malam hari ini luar biasa bagi saya, apalagi ini kitab Yehezkiel selalu memang kitab sebagai kitab porno, Pak. Nah, kalau kita tidak mengerti bahwa ini bukan secara harafiah, tetapi itu merupakan perumpamaan atau figuratif, makanya juga kita seolah-olah, oh ya, Alkitab saya kok begini ceritanya. Tapi Hmm, malam hari ini terang benderang, Pak, cara ya, pengertiannya. Sehingga, oh, tidak salah. Alkitabnya tidak pernah salah. Yang salah selalu manusia. iya, benar, Menafsirkan begini, 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 begini. benar. Puji Tuhan. Terima kasih, Oke, Pak. puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Berikutnya Pak Mulyono, silakan Pak. Malam, Pak Selamat Wigno. malam. Pak, memahami kitab Yeskiel ini, saya jadi berpikir, Pak. Pada mulanya kan Tuhan menciptakan bumi itu segalanya kan baik, sempurna gitu kan, Pak, Betul, awalnya. betul. Terus habis itu manusia jatuh dalam dosa. Iya, Terus Tuhan punya rencana, kan gitu kan, Pak. iya, Nah, terus sampai akhirnya umat Israel itu yang dipilih Tuhan, kan gitu akhirnya. Nah, di iya, zaman Yeskiel ini kan juga akhirnya bangsa Israel kan nggak mentaati Tuhan, akhirnya Yeskiel menubuatkan sampai ditawan di Babel segala kan gitu kan, Pak. iya. Nah, pertanyaan saya gini, Pak. Berarti apakah rencana Tuhan tuh bisa berubah, Pak? Sering berubah. Oke, baik. Ini pertanyaannya bagus nih. Ya, Tuhan itu memberi kesempatan kepada manusia untuk menjadi hidup benar. Kalau orang buat salah, Tuhan punya rencana lain. Oke, pilihannya menjadi ini. Tapi masih ada pilihan untuk bertobat lagi. Tuh, seperti perumpamaan, nah ini perumpamaan lagi nih. Seorang penjunan yang membentuk bejananya. Kita seperti bejana di tangan sang penjunan. Kalau bejana yang dibentuknya ini rusak, maka sang penjunan akan berusaha membentuk bejana yang lain. Tetap dibentuk lagi. Kecuali tidak mau dibentuk ya habis, hancur, rusak. Sama seperti kita. Tuhan selalu punya rencana. Kita kalau kita benar ya rencananya begini. Kalau nggak benar ditawarin lagi dengan rencana yang kedua dan seterusnya. Ya, Sampai ya. batasnya kita mati. Kalau mati tetap nggak balik ya binasa. Gitu Pak. Berarti rencana Tuhan tuh bisa berubah ya, Pak? Bukan Bisa rencana berubah. berubah. Rencana Tuhan itu supaya manusia jadi anak Allah. Tapi manusia bandel. Nah, manusia jatuh dalam dosa. Oke deh, Tuhan punya plan B, rencana berikutnya supaya selamat lagi. Tapi oke, kamu bertobat ya, gitu. Jadi bukan rencana Tuhan. Rencana besarnya nggak pernah berubah, Pak. Manusia harus jadi anak Allah. Tapi dalam teknis pelaksanaan tergantung respon manusia. Manusia responnya penyerahannya total, imannya besar ya digarap oleh Tuhan. Jatuh dalam dosa terus ya digarapnya lain dibanding orang yang tidak jatuh dalam dosa. Gitu. Oke. Terus kalau saya tarik di zaman sekarang, Pak, Ya, Tuhan kan juga punya rencana nih. ya. Misalnya datang kedua kali, terus tanda-tandanya apa? Itu juga rencana Tuhan kan? Bisa berubah nggak, Pak? Kalau rencana yang tidak melibatkan kita ya tidak mungkin berubah, Pak. Misalnya Tuhan Yesus mau datang. Nggak mungkin berubah, Pak. Misalnya nggak jadi datang, ya nggak mungkin. Kalau sudah direncanakan pasti terjadi. Misalnya gini, perjanjian lama menubuatkan adanya Mesias. Bisa berubah nggak? Ya enggak, pasti datang. Cuma datangnya kapan ya kita tidak tahu. Itu aja masalahnya. Berarti sama aja kalau kita lihat film ya, Pak. Akhirnya udah tahu gitu kan, Pak? Kira-kira. Oh, kalau akhirnya tahu itu kan bagian Tuhan, bukan bagian kita, Pak.
Ya, berarti ini kan kita udah tahu lah Tuhan tuh pasti datang kan. Akhirnya kan seperti Oh itu iya kan. dong, pasti. Kapan nggak tahu? Jadi akhirnya tahu kan, dan berarti kita akhirnya tahu bahwa Tuhan tuh pasti datang. Nah, Yes, menuju ke sananya prosesnya itu kan baru bagian kecil-kecilnya kan gitu ya Pak ya. betul, Itu betul, yang bisa berubah kan gitu maksudnya. betul, betul Pak. Ya, ya. Akhirnya kita akan tahu ada yang ke neraka, ada yang ke surga juga. Oh, pasti itu. Ya. Iya, betul Pak, betul. Cuma siapa yang ke neraka, siapa yang ke surga itu Tuhan yang tahu gitu aja kan Pak. Tapi Tergantung itu respon pasti kita. ada kan. Tergantung respon kita. Mau bertobat atau tidak. Kita jangan menempatkan diri sebagai Tuhan. Oh, Tuhan sudah tahu ya, itu kan menempatkan diri sebagai Tuhan. Kita tempatkan diri kita sekarang ini. Kita mau bertobat atau tidak. Pilihan di tangan kita. Gitu. Ya, ya udah itu aja jelas Pak Oh, Miknya. oke. Ya, Tuhan kasih, makasih. Pak. Ya, Tuhan kasih. Waduh, jamnya sudah ini. Tapi boleh deh. Mungkin dua lagi, tapi cepat aja. Pak Simpson, silakan langsung pertanyaannya. Shalom, selamat malam Pak. Shalom, selamat malam. Langsung pertanyaannya. Ya, saya mau bertanya sedikit Pak mengenai apa yang disinggung oleh Pak Ari, yaitu tentang predestinasi. Ya. Seringkali saya ketemu dengan orang-orang yang mengatakan kita sudah ditentukan oleh selamat. Dan kita tidak bisa pungkiri bahwa manusia memiliki kehendak bebas. Itu satu-satunya jawaban saya. Betul. Nah, pertanyaan saya begini Pak. Bagaimana kita memahami ayat Alkitab yaitu di Roma 8 ayat 28 sampai 29. Karena ketika saya berbicara free will atau kehendak bebas Pak, itu yang sering mereka kutip kepada saya bahwa seolah-olah manusia sudah ditentukan. Apakah demikian Pak? Dan Oke, bagaimana mengerti, kita mengerti. Ya. Ingat baik-baik, kita tidak boleh menarik kesimpulan hanya dari 1-2 ayat. Misalnya, Kisah Rasul 3 ayat 19. Contoh ya, sebelum kita ke situ ya. Contoh, Kisah Rasul 3 ayat 19. Boleh nggak ini dihapus? Nggak boleh. Ini harus benar ini. Karena itu sadarlah dan bertobatlah. Supaya dosamu dihapuskan. Jadi dosa dihapus kalau kita bertobat. Kalau nggak bertobat, ya nggak dihapus. Itu kalimat perintah bukan? Kalimat perintah kan? Artinya kita yang harus bertobat. Nah, sekarang kembali ke Roma. Roma 8 ayat 28 dan 29 gitu kan? Ya, betul Pak. Oke, ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mendatangkan kebaikan itu apa? Mendatangkan keselamatan. Bagi orang yang mengasihi Tuhan. Kalau nggak mengasihi juga enggak. Bagi yang mengasihi ya, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Memang kita dipanggil kan? Jadi umat pilihan. Tapi umat pilihan buktinya bisa binasa. Israel, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Hosea 4 ayat 6. Fakta-fakta ini nggak boleh dihapus. Banyak orang cuman ambil milih-milih ayat. Itu Calvinis tuh begitu emang, pilih-pilih ayat. Kalau kita nggak, semua ayat harus ada, baru kita artikan, gitu loh. Ya. Nah, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, siapa yang pilih umat pilihan? Tuhan kan? Tapi soal selamat nggak ya, kita yang harus bertobat. Bukan kita yang jadi robot, Tuhan yang memprogram kita supaya bertobat. Bukan. Ya, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya apa? Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Supaya kita seperti Tuhan Yesus. Nah, faktanya, kita seperti Tuhan Yesus butuh perjuangan nggak? Tuhan Yesus berkata apa? Berusahalah kamu masuk pintu yang sempit itu. Rasul Paulus berkata apa? Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ada banyak kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah itu mau dikemanakan ayat-ayat itu? Cuma mau pakai ayat ini. Banyak orang itu curang, tidak mau cari kebenaran, mau cari pembenaran. Ayat ini memang berlaku begitu. Tuhan yang pilih kita jadi umat pilihan sekarang ini. Tapi selamat nggak? Ya tergantung kita mau bertobat atau tidak. Sama seperti Israel dipilih Tuhan sebagai umat pilihan. Apakah selamat mereka? Binasa juga tuh. Buandel. Padahal Tuhan menginginkan orang fasik bertobat. Coba, Tuhan menginginkan loh itu. Masa Tuhan dengan kuasanya nggak bisa mengubah orang? Nah, dari situ kita tahu bahwa ternyata manusia diberi kebebasan.
supaya mau taat atau tidak, mengasihi Tuhan atau tidak. Itu faktanya begitu. Jadi jangan terjebak oleh kalimat-kalimat ini. Kalimat ini jangan-jangan yang menerjemahkan juga orang Calvin dulu, gitu loh. Tapi nggak masalah, kita bisa jelaskan untuk orang yang mengasihi dia, bagi mereka yang mengasihi dia. Mengasihi dia bagaimana? Ya melakukan perbuatan dan sebagainya, belajar, hidup kudus, kan semua itu. Nggak bisa pakai ayat ini untuk membenarkan predestinasi. Juga nggak bisa. Meskipun kalimatnya dipilihnya dari semula, ditentukannya dari semula. Kan kita ditentukan jadi anak Allah. Tapi jadi apa enggak? Nah, tergantung kita mau bertobat atau tidak. Faktanya begitu, nggak usah pakai teori. Faktanya kita mau dengar OBS atau tidur kan terserah kita juga. Tidak ditentukan Tuhan. Begitu ya, Pak Simpson. Baik, satu lagi Pak. Boleh, silakan. Pertanyaannya begini. Terima kasih atas jawabannya. Ketika saya membaca Alkitab dan melihat ayat-ayat, kadang yang membuat saya sedikit ambigu atau sedikit bingung ketika melihat ayat yang seolah-olah kontradiksi, Pak. Baik. Contoh, satu ayat mengatakan bahwa manusia diselamatkan oleh iman. Di sisi lain, manusia dihakimi oleh perbuatannya. Pertanyaannya begini, Pak. Bagaimana kita memahami ayat-ayat yang seolah-olah kontradiksi seperti ini, Pak? Terima kasih. Oke, baik. Kita harus bisa membaca Alkitab, itu harus mengerti bahwa Alkitab diturunkan secara progresif. Ya, Perjanjian Lama terus dilanjutkan Perjanjian Baru. Taurat lalu dilanjutkan oleh Tuhan Yesus. Tauratnya batal setelah kematian Tuhan Yesus. Harus progresif. Jangan berhenti di Perjanjian Lama, seolah-olah Perjanjian Lama sama dengan Perjanjian Baru. Bukan. Yang lama sudah diperbaharui, disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau ada ayat-ayat yang kelihatannya kontradiksi, tidak kontradiksi, manusianya yang salah tafsir. Contohnya, Kitab Roma berkata orang dibenarkan karena imannya, kan? Nah, tapi Yakobus berkata apa? Dibenarkan karena perbuatan dan iman, bukan cuma iman. Kenapa begitu? Apa kontradiksi? Tidak ternyata. Ternyata iman itu harus ada perbuatannya. Kalau enggak, iman itu kosong mati. Coba dibaca nanti Yakobus pasal 2 dari ayat berapa misalnya? Dari 14 sampai 26. Saya bacakan ayat 24-nya ya. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Artinya apa? Karena iman juga, tapi harus ada perbuatannya. Di ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Apakah ini bertentangan dengan Kitab Roma? Tidak. Kitab Roma bilang diselamatkan karena iman, betul. Kitab Yakobus melengkapi. Ternyata iman harus ada perbuatan. Sebab iman tok tanpa perbuatan itu kosong, iman yang mati. Jadi bukan kontradiksi. Begitu, Pak Simpson. Baik, terima kasih Pak. Jadi kita bisa mengatakan seseorang beriman kalau ada perbuatannya. Ya jelas. Begitu? Bisa nggak kita mengatakan saya beriman, tapi cuma dalam bayangan saya ngelamun, di dalam hati percaya Tuhan, ada orang minta pertolong nggak ditolongin, nggak pernah cinta Tuhan, nggak pernah melakukan apa-apa untuk Tuhan, di rumah saja yang penting aku percaya. Itu bukan iman itu berhalusinasi namanya. Begitu, Pak Simpson ya. Tuhan berkati. Wah, waktunya sudah lewat nih. Terima kasih. Nanti pertanyaan yang lain minggu depan saja ya. Rabu depan. Sudah lewat jauh waktunya. Baik, kita tundukkan kepala yuk. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami percaya malam ini adalah malam yang sangat memberkati kami semua. Kami belajar dari firman Tuhan, juga dari tanya jawab ini Tuhan. Semuanya mendatangkan berkat, mendatangkan pengertian bagi kami. Terima kasih untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu. Terima kasih untuk kesempatan untuk belajar ini juga seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Kami percaya berkat Tuhan selalu turun atas kami. Baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Sehat umur panjang untuk kemuliaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan.
Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama Pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.